Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Beberapa saat lalu, timbul polemik terkait status haram dari beberapa vaksin COVID-19, termasuk vaksin AstraZeneca dan Sinopharm yang didistribusikan di Indonesia. Meskipun MUI sudah menetapkan vaksin tersebut haram tapi dibolehkan, banyak masyarakat masih ragu untuk menjalani vaksinasi. Padahal, setelah 4 bulan, program vaksinasi pemerintah baru berhasil mencapai 9,8 juta orang atau belum mencapai 10% dari target pemerintah, yaitu 181,5 juta jiwa. Artinya, terbitnya fatwa haram atas vaksin COVID-19 adalah sebuah kekhawatiran yang signifikan di masa pandemi. Apalagi dengan status Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang tertinggi di Asia Tenggara. Bagaimana pendapat para ahli soal fatwa haram ini? Meskipun suatu vaksin mengandung bahan yang dianggap haram, sebenarnya pemakaiannya bisa dibolehkan dalam kondisi darurat. Ini senada dengan fatwa MUI bahwa vaksin AstraZeneca dan Sinopharm boleh dipakai karena situasi mendesak. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kondisi mendesak atau gawat darurat? Berikut penjelasan Yulia Sofiatin, ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kita sering melihat gawat darurat itu kayak IGD gitu ya, instalasi gawat darurat. Kalau nyawa terancam atau membahayakan nyawa gitu kan, atau berbahaya. Itu individu. Nah, dalam hal public health, kesehatan masyarakat, itu beda ceritanya. Bukan saya yang terancam untuk mati, bukan 1-2 orang yang terancam untuk mati, enggak. Tapi satu komunitas, satu populasi gitu. Saya mengumpamakan satu populasi itu sebagai satu tubuh. Kalau kulit kita baik, nggak ada luka, itu penyakit nggak akan masuk gitu kan. Kalau di kulit kita ada luka-luka, mudah sekali penyakit untuk masuk. Karena fungsi kulit adalah melindungi tubuh kita dari serangan benda asing dari luar gitu. Kulit kita sebagai populasi adalah herd immunity dalam masalah pandemi ini gitu ya. Herd immunity kan nggak usah 100% ya, sebagian besar saja gitu. Kan katanya sudah dihitung bahwa 70% harus diimunisasi nih untuk mencegah penularan COVID ini. Jadi kalau bolong-bolong vaksinasinya, imunisasinya, kuman mudah sekali menular dari satu orang ke orang yang lain. Kalau 70% tadi terlindungi, akan lebih banyak orang yang tahan terhadap serangan virusnya, sehingga orang yang tidak boleh diimunisasi, mereka akan terlindungi dengan herd immunity ini. Artinya, ada urgensi untuk segera mewujudkan herd immunity melalui vaksinasi sehingga masyarakat terlindungi dari COVID-19. Sayangnya, meskipun dibolehkan oleh MUI karena mendesak, statusnya yang tetap haram membuat masyarakat menjadi bingung. Berikut kata Teguh Haryo Sasongko, ahli biologi molekuler dan pengamat COVID-19 dari Perdana University di Malaysia. Kalau memang MUI menghukumi haram tapi boleh, secara sepintas memang menjadi membingungkan bagi masyarakat. Sebagai Muslim, saya akan bertanya, ini boleh apa enggak sih saya ngambil vaksin ini? Boleh, tapi haram. Haram, tapi kan juga boleh. Persoalan di sini menurut saya adalah komunikasi. Padahal, beberapa negara Muslim atau mayoritas Muslim lain seperti Uni Arab Emirat dan Arab Saudi telah menghalalkan vaksin-vaksin tersebut. Mereka menyetujui vaksin tersebut dengan alasan bahwa vaksinnya aman untuk digunakan dan telah melalui proses evaluasi yang akurat secara ilmiah. Di sini, satu merek vaksin yang sama bisa menghasilkan fatwa berbeda di negara yang berbeda. Kenapa Indonesia itu fatwanya keluar seperti itu, haram tapi boleh? Haram artinya kan, tapi kenapa kemudian di UAE itu keluar fatwa halal? Saudi kan juga pakai AstraZeneca, saya dipakai gitu aja, nggak ada masalah. Tapi kenapa di Indonesia harus berpolemik begitu kan? Apakah ada komunikasi nih antara otoritas keagamaan MUI Indonesia dengan otoritas Islam di Saudi nih? Sinopharm yang baru-baru kemarin juga difatwa sama dengan statusnya dengan AstraZeneca itu juga digunakan secara luas di UAE. Ketidakjelasan status vaksin di Indonesia yang membuat masyarakat bingung ini berpotensi membuat target vaksinasi Indonesia sulit tercapai. Untuk mencapai target herd immunity sebaik 70% misalnya, mengharuskan setidaknya 181,5 juta masyarakat Indonesia yang divaksinasi dalam waktu 15 bulan. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah harus memperbaiki komunikasi publiknya terkait status vaksin sebelum terlambat. Komunikasi kita sangat perlu perbaikan. Kalau dari awal
kita munculnya adalah hal yang sama seperti yang diharap, apapun vaksinnya, apapun bahannya, kondisi sekarang gawat darurat selesai. Nggak ada kontroversi apa-apa gitu ya. Dan sebagai tenaga kesehatan menyadari bahwa situasi sekarang yang seperti ini, produksi vaksinnya sangat terbatas, rebutan seluruh dunia juga. Mari kita gunakan apa yang ada. Tujuannya satu, supaya pandemi ini cepat berakhir. Masa sih kita mau terus-terusan kayak begini gitu? Saya mah udah bosan setahun lebih nih terkurung ini ya. Kalau si virusnya sudah bisa dikendalikan, kita bisa kembali lagi normal.